Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan aku ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita saling mengingatkan ya. Jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, video kali ini aku sharing lagi nih tentang kegiatan aku sehari-hari di rumah. Biasanya aku tuh ngapain aja ini? Aku kalau pagi-pagi masak ya. Tergantung sih, kalau masuk malam, mamasnya job malam, aku tuh masaknya agak siang. Dan ini beliaunya masuk malam, jadi aku masaknya pun siang. Ini aku masak untuk sarapan ya, karena mau nunggu mamang sayur belum datang. Jadi aku masak apa yang ada dulu di rumah, yaitu adanya telur sama itu ada mentimun. Aku masak jadi kayak gitu aja sih, simple, sederhana dan mudah, Masya Allah. 3 butir telur, 2 buah mentimun, 3 siung bawang putih, bawang goreng merah ya, terus cabai rawit. Selain cabai dan bawang, aku kasih kaldu ayam tanpa bumbu lainnya seperti garam, micin ataupun gula. Jadi cukup kaldu ayam aja. Alhamdulillah hari ini punya menu untuk sarapan, meskipun cuma satu menu ya. Pokoknya ya alhamdulillah ya. Nah, sambil nyimak videonya aku mau cerita ya teman-teman, gak apa-apa ya. Aku mau cerita tentang anak. Ketika aku ditanya soal tentang anak, karena di video sebelumnya ada yang nanyain, kau udah punya anak belum? Ataupun di kehidupan nyata ada yang nanyain juga tuh, kapan nih punya dedek, kapan nih punya anak. Untuk yang di dekat sama aku atau yang nyata ya, yang di tempat aku, kurang lebih sudah tahu bahwa hakikatnya aku sudah punya anak, tapi qadarullah tidak selamat gitu, alias ya sudah pergi, sudah diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi gitu ya. Jadi kalau di dunia ya nggak ada ya kalau untuk sekarang, kalau untuk dimomong. Tapi kalau secara hakikatnya kami alhamdulillah sudah ada 2, malahan kembar ya. Sebenarnya aku tuh kalau ngomongin soal anak ya, aku tuh sering sedih gimana gitu ya, karena aku udah beberapa jalan tahun pernikahan belum ada momongan atau gendongan. Cuman kalau punya anak ya alhamdulillah aku sudah ada, dan itu sudah jelas ya di tempatnya yang terbaik menurut Allah, insya Allah, yang pastinya surga tempatnya. Nah, jadi sekarang tinggal usaha kita bagaimana kita bisa menjumpai anak-anak kita di surganya Allah. Selain anak aku kembar yang pertama ya, aku itu pernah hamil juga beberapa bulan terakhir ini. Tapi naas qadarullah lagi-lagi takdir belum berpihak ke kita. Jadi aku keguguran sekitar umur kandungan 2 bulan. Ya, mau apa lagi ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah manusia, hanyalah makhluk Allah juga yang hanya bisa menerima, ikhlas ya, ridho. Yang penting jika Allah ridhonya saat ini ya begini ya, nikmati saja dan syukuri aja dan nikmati saja yang terjadi saat ini. Mohon doanya ya semuanya, semoga aku cepat isi lagi dan semoga aku cepat isi di tahun 2023 ini. Ketika ditanya soal itu, biasanya aku tuh sedih ya, satu sedih, yang kedua aku tuh kadang sakit hati karena beberapa orang itu kalau membicarakan itu seperti bercanda atau nyinyirin. Ya sudahlah ya, mau bagaimana lagi ya, terima saja. Mungkin insya Allah jika sudah tiba waktunya akan tiba dan tidak ada bisa yang menghalanginya. Pernah nggak sih kak sakit hati ya dengan nyinyiran atau singgungan orang-orang yang berbicara tentang hal ini? Yang pastinya pernah dan sering. Contoh nih ya kita tuh kan sering ya kumpul-kumpul, apalagi ada acara-acara
entah diundang atau enggak, atau di rumah kita sendiri misalnya ya, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol nih ya tentang anak, tentang segala macam hal. Nah, ketika sudah membicarakan anak, yang pastinya mereka itu membicarakan anak-anak mereka. Dan ujung-ujungnya mereka itu akan ya menyinggungan ke aku gitu ya, nanyain atau bercandain. Nina, ini Bu Nova nih atau Mbak Nova nih, kapan nih punya anak, kapan nih buat dedek? Buatlah gitu kata mereka. Lah emang anak kayak bikin adonan kue gitu ya. Anak itu kan hak prerogatif Allah. Sama halnya hidayah keislaman seseorang. Seorang pun tidak akan bisa memberi hidayah seseorang untuk masuk Islam kecuali Allah, sekalipun itu seorang nabi. Begitupun lahirnya seorang anak, yang artinya itu hak benar-benar Allah. Kita tidak bisa mengubah atau aku maunya tanggal sekian, aku maunya tahun ini, aku maunya hari itu gitu. Nggak bisa. Itu sudah haknya Allah, sudah ketentuan Allah, dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika ada yang bilang, nih usaha aku, coba ini urut misalnya, terus beberapa kali urut langsung isi. Ada juga tuh yang minum ini, minum minum apa gitu ya, terus langsung isi. Itu kan hanya usaha kita sebagai manusia yang ya kita harus berusaha karena kita itu makhluk yang lemah dan butuh pertolongan. Bukan berarti semata-mata itu adalah hasil usaha kita, enggak. Jikapun kita berusaha lalu beberapa hari atau beberapa bulan langsung berhasil, ya memang itu sudah waktunya kamu menikmati hari-hari proses selama ini gitu. Kami kan punya sapi ya, sudah sapi itu ya sering beranak gitu ya, lahiran gitu. Nah jadi ya ada ibu-ibu ya yang ngomong, tuh gimana tuh sapinya lahiran terus lah, yang punyanya belum hamil gitu. Setelah hamil beberapa tahun yang lalu nggak isi-isi sampai sekarang gitu. Ya Allah, kita mau jelasin pakai dalil pun ya kagak ngerti gimana ya. Ya cukup sabar aja sih, mau gimana lagi kita jelasin. Dengan orang yang bodoh ya kita yang akan terlihat bodoh. Sebenarnya punya anak pun adalah tanggung jawab yang besar. Ya kita sebagai orang tua harus memberikan didikan yang benar-benar bagus gitu, nggak hanya sekedar melahirkan atau menyusui atau memberi makan, itu tidak cukup sampai situ. Kita harus memberikan pendidikan rohani, jasmani dan sebagainya. Ya karena pada akhirnya kita akan masing-masing dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita punya selama ini, termasuk anak. Kita sebagai orang tua sangat berat dan sangat berat. Ya karena itu bisa membawa buruk atau membawa positif untuk kita sendiri. Itu sih tergantung kita sebagai orang tua, mau diarahkan kemana anak ini. Bahwa hidup ini hanyalah sementara dan anak bukan jaminan bahagia yang sesungguhnya. Karena banyak orang yang banyak anak tapi sengsara, menderita, suaminya pergi, masih cari wanita lain. Jadi buat yang sama seperti kita yang belum dipercaya amanah anak, sabar saja dengan nyinyiran orang-orang yang berbicara tentang kita, karena kita tidak bisa mengatur mulut seseorang untuk berbicara apa dan jangan berbicara apa. Belum dikaruniai keturunan bukan berarti kita menjadi orang yang hina, karena istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau selama hidupnya tidak pernah yang namanya punya anak. Padahal beliau adalah istri Nabi, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika pun beliau mau berdoa yang pastinya dikabulkan. Tapi Allah menghendaki untuk tidak mempunyai anak. Dan pada kenyataannya beliau adalah orang yang mulia, yang dijamin masuk surga. Tapi apakah beliau mengeluh karena itu? Enggak. Beliau tidak pernah mengeluh. Itu bisa dijadikan tauladan untuk kita dan bisa kita contoh
mindset bahwa segala sesuatu itu balik lagi ke Allah. Jika Allah menghendaki ini, maka terjadilah ini. Jika Allah menghendaki itu, maka terjadilah itu. Bukan karena usaha kita sendiri. Masya Allah ya, kalau udah cerita tentang anak nih banyak banget sesuatu hal yang ingin aku sampaikan sebenarnya. Tapi karena videonya sudah mau habis kayaknya ini, ya sudah sampai situ aja ya. Oke, kita lanjut nih tentang morning activity aku ya. Nah, jadi ini adalah aku sekarang lagi lap-lap magicom aku, penanak nasi aku yang sudah kotor karena aku tuh lapnya itu jarang sih sebenarnya ya. Ya palingan aku lap-lapnya itu ya gitu-gitu aja, nggak yang terlalu mendetail gitu. Tapi sayang magicom aku ini nggak ada lagi kantong keringatnya, atau nggak yang kantong di belakang itu kalau ada air. Nah biasanya dia tuh kan masuk ke situ, nah itu nggak ada lagi. Aku tuh lupa jatuhnya mungkin ya kemana ya, namanya itu kan nggak terlalu besar ya barangnya, jadi mungkin kebuang atau kemana deh kayaknya ya. Nah, ini adalah kolong dapur minimalis aku. Di situ ada wadah beras atau tempat beras, terus dalam keranjang itu ada panci, wajan aku taruhin di situ supaya nggak bergelantungan. Yang aku gantungin itu adalah barang-barang yang selalu aku pakai. Dapur mini aku ini sangat mini, sempit banget ya, tapi alhamdulillah ya, apapun segala keadaannya tetap syukuri, tetap terima dengan lapang dada. Insya Allah deh nanti kalau ada budgetnya, ada dananya, kita buat yang besar. Buat yang besar ya berarti tempatnya atau rumahnya itu juga harus yang besar ya kan. Masa besaran dapur daripada ruangan yang lainnya seperti ruang tamu atau ruangan keluarga gitu ya. Nah, ini aku mau nyuci. Jadi teman-teman, bunda-bunda aku itu kalau nyuci di sini ya, aku tuh sering nyuci di dalam. Tapi karena air baknya kosong, jadi aku nyucinya di luar. Dan kalau nyuci piring pun aku kadang di sini, kadang di dalam, di keran dalam ya. Di keran dalam tuh nggak bisa hidup airnya, nggak keluar ya karena baknya kosong. Kalau dia penuh, insya Allah keluar airnya. Alhamdulillah ini sudah mau nyuci ya. Tadi suami aku yang angkut air dari sumur saudara, karena di sini airnya lagi mati. Dan tadi masya Allah alhamdulillah hidup. Jadi aku tuh kalau nyuci masih pakai tangan ya karena belum ada mesin cucinya. Mudah-mudahan insya Allah kalau ada rezekinya pengen deh kayaknya pesan mesin cuci ya. Tapi kalau aku beli mesin cuci, listriknya kayaknya nggak ketarik karena kami itu 3 rumah. Tapi gak apa-apa, ambil saja hikmahnya, kata mama, kata suami aku. Setiap sesuatu yang kita kerjakan lillahi ta'ala, insyaallah itu akan jadi amal ibadah kita. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhomu lah yang kucari. Makanya di setiap pekerjaan rumah itu jangan lupa awali dengan bismillah, insyaallah berkah. Jadi setiap sikatan yang kamu sikat untuk pakaian keluargamu, insya Allah jadi pahala ya. Kalau kita itu ikhlas, ridho, lillahi ta'ala. Tapi seringnya ngomel ya. Kenapa Kak Nova kok ketawa? Pengalaman ya, hehe, iya. Jadi kalau kita sudah ngomel-ngomel, ingat-ingat ya, cepat-cepat istighfar. Astagfirullahalazim. Ini aku sudah selesai cuci piring, tapi video cuci piringnya aku nggak record karena terlalu ribet. Ini aja, kalau cuci baju tadi ya, itu aja aku tuh ribet banget ya Allah. Jangan lupa wadah berasnya dilap-lap juga ya. Ini alhamdulillah udah punya wadah beras ya, waktu itu masih wadah kerupuk. Dan ini aku mau masak nasi, itu aku masakannya itu cuman 3 cangkir kecil itu ya. 3 cangkir itu sampai sore atau sampai malam. Nah ini aku cucinya di dalam aja ya. Alhamdulillah ada stok air sedikit. Terus kita masak, jangan lupa dielap-elap ya biar cepet matangnya.
Buat yang baru nemu video aku, salam kenal ya. Aku Nova Arata. Jangan lupa subscribe-nya ya, like, komen. Ini aku lagi siram-siram tanaman aku dengan air cucian beras tadi ya. Alhamdulillah, morning activity aku selesai. Ngepelnya keponakan aku. Terima kasih yang sudah nyimak video aku. Semoga ada yang bermanfaat dari apa yang aku sampaikan. Kita sama-sama belajar. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.